Debat akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi menolak dengan tegas mosi ini karena menyesalkan Gajah Mada, artinya menyesalkan juga pondasi persatuan Indonesia yang sudah ada hingga saat ini. Dewan juri, kita tidak bisa menilai konteks abad pada zaman Gajah Mada dengan kacamata moral pada zaman saat ini. Mosi ini terlalu menyederhanakan ekspansionisme Gajah Mada hanya sebagai emosi brutal, padahal terdapat misi besar tentang menghubungkan Nusantara sebagai satu kesatuan identitas politik dan ekonomi. Outframe set of lawan di sisi kami Dewan Juri. Kami yakin bahwa tim proposisi datang dengan narasi menyatukan Nusantara pada zaman Gajah Mada, penuh dengan kekerasan dan pemaksaan hegemoni Jawa atas wilayah lain. Namun kami klarifikasi Dewan Juri bahwa kekuatan militer memang betul digunakan, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Pati Gajah Mada juga pakai cara diplomasi seperti dalam penaklukan Bali contohnya yang tidak berlangsung dalam bentuk peperangan. B. Menyatakan ekspansi Gajah Mada dengan kolonialisme. Menyamakan ekspansi Gajah Mada dengan kolonialisme yang dilakukan Eropa, contohnya Belanda, adalah framing yang terkeliru Dewan Juri. Gajah Mada tidak datang dengan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, tapi mengintegrasikan wilayah di dalamnya dengan penataan politik. Tim proposisi cenderung menilai Gajah Mada dari sisi kekerasannya saja tanpa melihat apa sih yang ia lawan. Mari kita ingat Dewan Juri bahwa Nusantara adalah wilayah yang tercerai-berai karena dampak dari peperangan antara kerajaan-kerajaan dan monopoli dagang yang dilakukan oleh kelompok elit lokal. Dalam konteksnya, ekspansi bukan ambisi saja tetapi solusi struktur yang sudah dilakukan oleh Gajah Mada. Dan justru kalau kita nolak mosi ini, penyatuan itu tuh kita malah akan membenarkan kondisi fragmentasi dan konflik yang berkepanjangan antara kerajaan lokal yang bisa merusak ketahanan sosial masyarakat. Masuk ke poin sanggahan di sisi kami Dewan Juri. Tim proposisi mengatakan ekspansi Gajah Mada menghancurkan tatanan lokal dan bentuk adat lokal. Gajah Mada itu tidak menghapus adat dan tatanan lokal, tapi menggabungkan mereka dalam sistem yang lebih luas. Misalnya struktur kerajaan di Bali yang tetap ada, bahkan dalam pengaruh kerajaan milik Gajah Mada, dan budaya Bali itu juga bisa justru lebih berkembang. Dan B, kalau dikatakan tidak ada korban jiwa, tentu saja ada, tetapi di seluruh sejarah dunia, ambillah dari kerajaan Kekaisaran Romawi yang gak pernah steril dari konflik. Apakah kita akan menyesalkan seluruh kerajaan hanya karena konflik itu terjadi? Maka dari itu Dewan Juri masuk ke 3 poin utama argumen di sisi kami bahwa 1. Warisan ekspansi ini menjadi imajinasi geopolitik Nusantara yang menjadi pondasi dunia saat ini. 2. Ekspansi ini membawa kestabilan dan perkembangan ekonomi antar pulau. Serta 3. Ekspansi ini dilakukan juga dengan dengan proses diplomasi dan asimilasi budaya, bukan cuma semata-mata kekerasan saja. Mari kita perdalam Dewan Juri. 1. Gajah Mada adalah orang pertama yang bisa menyatukan pulau-pulau Nusantara melalui Sumpah Palapanya. Ia menanamkan bahwa seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan. Dan inilah cikal bakal konsep Nusantara yang kita pakai hingga saat ini dan menjadi identitas sosial seperti Bhinneka Tunggal Ika contohnya. Pada status quo saat ini Dewan Juri, penyatuan Nusantara pernah dipakai oleh Bung Karno pada saat penyusunan dasar negara. Bahkan nama Nusantara pun diresmikan sebagai salah satu nama ibu kota baru di Indonesia, yaitu IKN. Kenapa hal ini likely Dewan Juri? Karena jika kita menolak warisan ini, maka sama aja kayak kita menolak atau kita mendukung meruntuhkan semangat persatuan Indonesia yang dengan konteks imajinasi geopolitik Gajah Mada adalah warisan nyata dan konkret. Serta dua Dewan Juri. Gajah Mada saat ekspansi juga sekaligus membangun jalur perdagangan dan pelayaran yang hal ini justru menciptakan sistem ekonomi yang saling bergantung dan saling terhubung. Kenapa ini likely Dewan Juri? Karena kekuatan ekonomi tidak mungkin tumbuh dalam kondisi politik yang terpecah belah. Persatuan wilayah ini juga menciptakan common economy zone seperti Uni Eropa saat ini. Maka sangat masuk akal jika ekspansi Gajah Mada justru memperkuat pada sektor ekonomi juga Dewan Juri. Atau 3, banyak yang menyederhanakan Gajah Mada sebagai kegiatan perang yang brutal aja, padahal sejarahnya mencatat proses penyatuan yang dilakukan juga lewat diplomasi, pernikahan politik, dan juga integrasi budaya. Disclaimer Dewan Juri, kami tidak mengatakan bahwa tidak ada kekerasan dalam hal ini. Kami bermaksud kekerasan itu bukan satu-satunya instrumen dalam penyusun ekspansi Gajah Mada saja. Contohnya pada pernikahan Hayam Wuruk dan Putri Sonda.
adalah kegiatan atau bentuk dari diplomasi meskipun mereka berakhir tragis dalam peperangan bubar. Kenapa hal ini dilatih Dewan Juri? Seperti yang dicatat dalam sejarah bahwa kerajaan Majapahit berdiri dalam waktu yang cukup lama, di mana logisnya saja jika semua wilayah itu dilakukan atau ditaklukkan secara brutal atau peperangan saja, Majapahit tidak akan mampu bertahan lama sebagai pusat kekuasaan. Sebaliknya, mereka pasti mempunyai ideologi atau cara-cara diplomasi untuk mempertahankan hal tersebut Dewan Juri. Maka dari itu sebelum tim proposisi datang dengan narasinya bahwa ekspansi itu buruk karena terus-menerus melibatkan kekerasan dan dominasi tinggi. Tetapi mari kita tanyakan Dewan Juri, apakah semua ekspansi politik itu harus disesalkan? Tidak, karena tidak semua ekspansi itu bermakna penjajahan dan dominasi sepihak saja. Menyesalkan ini adalah bentuk dari penilaian sejarah yang keliru Dewan Juri karena menyamakan kolonialisme dengan ekspansi Gajah Mada, padahal konteks zonanya saja sudah berbeda, zona zamannya saja sudah berbeda Dewan Juri. Keuntungan terbaik di sisi kami adalah Gajah Mada mewariskan geopolitik atau identitas nasional yang menjadikan Gajah Mada sebagai role model Indonesia sebagai negara kepulauan yang bersatu. Dan keuntungan terburuk di sisi kami hanyalah Jawa sentris, tetapi solusinya kami menyelesaikan itu dengan menyusun sistem-sistem yang adil, dengan contohnya memasukkan unsur keadilan sosial di dalam Pancasila. Maka dari itu Gajah Mada bukan sekedar pendekatan tetapi simbol integritas. Jika kita menyesalkan itu, maka sama saja kayak kita menghancurkan pondasi bangsa kita yang sudah tertanam dari zaman dahulu. Bangga menjadi tim oposisi.